Pada week 7, session 7, kita akan membahas tentang input modeling. Bagian input modeling ini diambil dari chapter 9 dari buku Discrete Event Simulation. Dalam simulasi, input data itu adalah salah satu hal yang penting, di mana ada istilah begitu ya, menyatakan kalau dalam simulasi itu garbage in, garbage out. Artinya apa? Artinya kualitas output dari suatu simulasi, kualitas outputnya itu akan sesuai dengan atau tergantung dari kualitas dari input yang diberikan pada model simulasi tersebut. Jadi kalau kita salah menggunakan input, output yang kita analisa itu juga percuma, gitu ya. Jadi garbage in, garbage out istilahnya. Nah, dalam bahasan ini kita akan mempelajari 4 langkah dalam memodelkan input untuk kebutuhan model simulasi. Yang pertama adalah mekanisme terkait bagaimana mengambil sampel data. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana mengidentifikasi peluang distribusi random yang merepresentasikan proses ataupun input data yang kita amati tersebut. Nah, setelah kita mengetahui, ini ternyata fungsi distribusi random, uniform random begitu ya. Ataupun ternyata dia berdistribusi memiliki PDF mirip dengan fungsi normal random ya. Kemudian kita perlu menentukan parameter yang sesuai untuk distribusi tersebut. Misalkan kalau parameternya untuk random normal ya kita perlu mencari tahu nilai rata-rata dan standar deviasinya ya, atau variannya gitu ya. Nah, kemudian setelah kita menentukan parameternya, maka berikutnya adalah kita perlu mengevaluasi seberapa cocok atau seberapa sesuai fungsi distribusi random yang kita pilih beserta parameternya merepresentasikan variabel yang sampel yang kita amati tersebut. Nah, ini disebut dengan goodness of fit ya. Itulah 4 hal yang kita akan pelajari hari ini. Ya, yang pertama adalah terkait pengumpulan data atau data collection. Tadi sempat disinggung ada istilah GIGO ya, garbage in, garbage out. Nah, garbage in, garbage out ini adalah salah satu hal atau hal penting yang harus sebisa mungkin dihindari dalam model simulasi. Jadi kita kalau bisa memberikan input yang benar-benar sesuai dengan merepresentasikan real problem atau real variabel yang ada di prakteknya begitu ya. Jangan sampai kita memodelkannya dengan cara yang salah atau memodelkannya dengan distribusi random yang salah sehingga dia menghasilkan analisa yang salah, garbage in, garbage out. Nah, oleh karena itu mekanisme pengambilan data harus dilakukan dengan seksama. Nah, berikut adalah beberapa saran berdasarkan best practice ya, best practice dalam metode pengumpulan data. Yang pertama sarannya adalah plan ahead atau persiapkan gitu ya, membuat perencanaan. Jadi persiapan yang baik bisa dimulai dengan ada pre-observation atau observasi awal untuk melihat adanya situasi-situasi
yang bisa jadi tidak biasa ya, unusual circumstances, sehingga kita bisa mengantisipasi ketika pengambilan data yang bagaimana yang perlu kita ambil yang paling merepresentasikan variabel amatan kita. Yang kedua adalah analisa data. Tidak perlu menunggu setelah semua data terkumpul dulu, tapi lakukan analisa seketika bersamaan dengan pengumpulan data. Ya, mengapa perlu seperti itu? Karena biasanya kan pengumpulan data di lapangan itu waktunya tidak banyak begitu ya, ataupun biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Oleh karena itu persiapkan dulu tadi ya, makanya ada plan ahead. Jadi kita sudah bisa mengira-ngira, oke, sekian data yang diperlukan, kira-kira data yang akan diambil itu yang seperti apa. Jadi kalau ternyata ketika kita ambil data agak berbeda begitu dengan apa yang kita rencanakan, kita harus langsung analisa di situ. Seketika mengambil data kita harus analisa. Apakah sudah sesuai belum dengan kebutuhan kita. Salah satu contohnya misalkan pengecekan kecukupan data gitu ya. Ya, kalau kita mau ambil data, kita harus tahu berapa data yang kita rencanakan untuk ambil gitu ya. Jadi salah satu contohnya adalah menganalisa ketika data diambil, sudah cukup belum datanya gitu. Kalau belum cukup ya harus ambil data lagi sampai cukup gitu ya. Kemudian berikutnya, nah ini sudah lebih ke arah teknis. Lakukan kombinasi pada data yang homogeneous gitu ya. Artinya gimana? Artinya ketika kita mengambil suatu data di satu periode, nah itu kan biasanya datanya karakteristiknya sama atau disebut dengan homogeneous. Nah, usahakan mengambil data di beberapa periode untuk data-data yang karakteristiknya sama tersebut. Misalkan, nah di sini contohnya successive time period. Artinya kalau kita tahu misalkan data pagi dari jam 8 sampai jam 10. Ini punya karakteristik sama gitu ya. Anggaplah berdistribusi normal begitu. Jam 8 sampai jam 10 datanya. Nah, kita tidak boleh hanya mengecek satu hari begitu ya, di satu pagi saja, tapi harus di beberapa kondisi di pagi hari. Jadi kita bisa tahu apakah ada penyimpangan begitu ya dari karakteristik data yang kita ambil. Nah, ini artinya mengkombinasikan beberapa homogeneous dataset. Oke. Successive time periods during the same time period on successive day. Nah itu ya contohnya tadi ya, data yang di beberapa hari di time period yang sama. Oke. Nah berikutnya ada istilah data sensoring. Nah data sensoring itu apa? Kadang-kadang ada beberapa tipe data yang kita tidak bisa amati dalam satu periode, tapi dia terpisah di beberapa periode gitu ya. Nah, jadi hati-hati kalau datanya terpotong begitu, atau misalkan periode ini kita ngamatin sebenarnya waktu pemrosesannya dia melebihi periode pengamatan kita di sini. Jadi di sini ada bagian yang kita tidak sempat amati karena kita menetapkan waktu amatan hanya di periode ini dari waktu awal sampai waktu akhir ini ya, A sampai B. Nah ini yang disebut dengan data sensoring. Ada bagian data yang tidak kita sempat amati. Nah jadi waspada kalau ada data seperti itu. Jadi data tersebut tidak akan merepresentasikan kondisi sebenarnya. Berikutnya, lakukan pengecekan terkait hubungan antar variabel. Jadi ketika kita mengamati satu variabel A, bisa jadi variabel A ini tidak independen. Dia dipengaruhi oleh variabel lain, misalkan variabel B. Jadi kita harus amati apakah ada
korelasi antar satu variabel dengan variabel lainnya, ya. Contohnya ya melakukan pengecekan terkait auto correlation juga berhubungan itu. Kemudian, nah biasanya yang kita kumpulkan itu adalah input data, bukan performance data. Apa yang dimaksud input data? Input data ini adalah data yang sifatnya raw atau belum diolah. Performance data itu adalah data olahan. Misalkan ya, data terkait rata-rata service. Ini adalah performance. Rata-rata ini menunjukkan central tendency daripada service. Yang kita kumpulkan bukan rata-rata service, tapi waktu service masing-masing, ya. Waktu service. Nah, itu yang disebut dengan input datanya itu bukan performance data, bukan data yang sifatnya sudah olahan, gitu ya. Oke, berikutnya kita akan bahas bagaimana mengidentifikasi distribusi random dari suatu variabel yang kita amati. Nah, ada beberapa teknik yang dibahas. Yang pertama adalah menggunakan histogram. Ya, menggunakan histogram, nanti ada histogram kombinasikan dengan QQ plot, istilahnya nanti akan dilihat di sana ya. Nah, dari histogram sendiri ya, belum QQ plotnya. Histogram sendiri kita sebenarnya sudah bisa mereka-reka dari bentuk histogramnya, bagaimana distribusi atau family distribusi random yang sesuai dengan gambar histogram. Karena histogram ini kan menggambarkan probability density function suatu atau probability mass function kalau dia variable random discrete gitu ya. Nah, setelah kita pilih nanti distribusinya baru kita tentukan estimasi parameter yang sesuai dengan distribusi tersebut. Ya, misalkan ya tadi ya, normal berarti ada mu sama sigma square gitu ya. Kalau uniform berarti ada atas sama bawahnya gitu ya. Atau eksponensial berarti ada nilai lambdanya gitu ya. Nah, parameter ini yang harus kita estimasi gitu ya. Kemudian setelah kita estimasi, kita akan punya, oke, saya memperkirakan variabel randomnya berdistribusi terkait dengan atau similar dengan yang mana, begitu dengan parameter sekian. Maka kita perlu uji apakah atau seberapa fit dia, seberapa cocok dia dengan hipotesa kita tadi ya. Ada goodness of fit. Ini menggunakan pendekatan statistik nanti. Kemudian ada juga, nah ini non-stationary process. Nah ini agak berbeda ya. Kalau stationary process, jadi satu proses itu direpresentasikan hanya satu variabel random. Nah, tapi kalau dia non-stationary, bisa jadi di suatu waktu, suatu periode, dia berdistribusi A. Periode lain dia berdistribusi B. Nah, itu yang disebut non-stationary process. Oke, histogram yang pertama ya. Histogram disebut juga frequency distribution. Nah, jadi dia menggambarkan frekuensi atau jumlah kemunculan suatu data pada range tertentu dalam suatu variabel random kalau di sini ya. Nah, kalau selain itu ya bisa digunakan pada range tertentu gitulah intinya. Histogram ini bisa digunakan untuk menampilkan bentuk dari distribusi frekuensi suatu data. Ya. Nah, dengan kita mengetahui bentuknya, kita bisa menebak apa distribusi data tersebut. Misalkan kalau kita punya data begini ya, oke, antara range 0 sampai 0,1 biasanya variabel random ini muncul sebanyak sekian gitu ya. Oke, kemudian variabel 0,1 sampai 0,2 oke munculnya sekian. Nah, kalau dilihat seperti ini bentuknya,
terus gitu ya. Nah, ini mungkin dia berdistribusi eksponensial gitu. Mungkin kalau dia bentuknya misalkan seperti ini, oh ini mungkin mirip lonceng gitu ya. Tapi belum tentu juga, kita harus lakukan pengujian. Nah, ini kalau mirip lonceng, ini bisa jadi dia normal, bisa jadi itu tebakan kita. Nah, jadi histogram ini sangat membantu secara visual ya, untuk kita bisa melakukan observasi bentuk data dari distribusi random yang kita amati. Nah, adapun dalam histogram itu kita perlu melakukan beberapa hal gitu ya. Nah, dalam histogram itu yang pertama kita perlu membagi data itu ke dalam kelompok-kelompok interval tertentu. Ya ini ya, interval 0 sampai 0,1, 0,1 sampai 0,2. Tuh. Nah, nanti jumlah interval atau di sini disebut dengan jumlah kelas interval itu tergantung dari apa? Tergantung dari berapa banyak data yang kita amati. Kemudian seberapa besar dispersi dari data, sebaran data tersebut. Oke. Nah, salah satu rule of thumb yang dikeluarkan oleh Hines et al. Tahun 2002 itu menyarankan begitu ya. Salah satu cara efektif untuk menentukan interval, jumlah intervalnya atau jumlah kelasnya gitu ya, jumlah kelas intervalnya ini adalah akar dari sampel size. Jadi kalau kita punya sampel size 100 ya berarti intervalnya kelasnya kita bagi jadi 10 kelas gitu ya. Kemudian untuk continuous data gitu ya, nah, bentuk dari histogram itu akan berkorespondensi dengan PDF ya. Jadi ini akan mencerminkan PDF dari suatu theoretical distribution. Nah, kayak tadi ya, bisa jadi dia eksponensial, bisa jadi dia kalau normal gitu ya. Nah, untuk discrete data itu dia berkorespondensi dengan probability mass function. Misalkan ya binomial atau fungsi discrete tertentu begitulah ya. Kemudian ya, jika data yang kita miliki itu sedikit, data yang kita ambil sedikit, kita bisa mengkombinasikan begitu ya, data satu dengan yang ada di kelas 1 dengan kelas lainnya. Jadi bisa digabungkan begitu. Jadi satu histogram, satu kelas gitu ya. Oke, berikut adalah contoh bagaimana pemilihan kelas interval gitu ya. Jumlah kelas pada histogram akan sangat mempengaruhi bentuknya. Nah, di sini kita lihat contoh ini, contoh apa? Menunjukkan jumlah vehicle arriving gitu ya. Nah, berarti ini kalau tebak-tebakan ya ini bisa jadi Poisson gitu ya. Karena biasanya jumlah kendaraan yang datang pada suatu event random itu Poisson distribution. Kalau jeda antar waktu kedatangannya biasanya eksponensial gitu ya. Nah, number of vehicle arriving at intersection antara jam 7 sampai jam 7.05 berarti 5 menit ya. Itu 100 di monitor ada 100 gitu ya. On random work days. Jadi dia mengumpulkannya di beberapa hari. Kadang hari Senin, kadang hari Selasa gitu ya. Kemudian di sini dilihat bahwa kalau arrival per periodnya dalam 5 menit itu ada 0, itu jumlahnya 12 gitu ya, 12 kali. Kemudian dalam ini dimonitor dalam 100 hari gitu ya, bukan jumlahnya 100. Dalam 100 hari yang dipilih secara random. Nah, di sini dapatkan jumlah arrival per periodnya 0 itu adalah 12. Kemudian 1 ini adalah 10. Nah, oke, dan sampai dengan 11 itu ada 1. Nah, kalau kita dapat data ini, kita bisa ambil
jumlah, kita bisa gambarkan begitu ya, gambarkan histogramnya. Nah, di sini kita lihat ada 3 penggambaran histogram yang dari data yang sama. Dimana yang pertama ini menunjukkan ketika ukuran kelasnya cukup banyak gitu ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya banyak lah, sampai 20-an mungkin ini. Jadi kita bisa lihat distribusinya jadi seperti ini. Kemudian kalau yang diperbesar ukuran kelasnya, diperkecil jumlah kelasnya, ukurannya diperbesar jadi 3 aja, ya penduduknya jadi seperti ini. Agak susah diamati. Kemudian kalau dia agak diperkecil ukurannya, jumlah kelasnya diperbanyak lagi sedikit, tapi tidak sebanyak sebelumnya, kita bisa lihat bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuknya mungkin sudah agak lebih jelas ya. Nah, seperti itu. Tapi ya belum tentu, ini bisa jadi disimpulkan normal, bisa jadi disimpulkan Poisson gitu ya, atau beta gitu ya. Nah, yang jelas di sini yang kita contohkan hanya bagaimana menggambarkan sebuah histogram dari sebuah data gitu ya. Baik, tujuan dari menampilkan data histogram salah satunya adalah untuk mencari tahu bagaimana bentuk PDF atau PMF, probability density function atau probability mass function dari fungsi distribusi dari variabel random dari data yang kita amati. Nah, pemilihan kita sebutnya karena kita belum tahu distribusinya secara tepat yang mana, kita sebutnya family of distribution. Jadi ada beberapa fungsi distribusi random yang secara teoritis bisa kita pilih begitu ya. Nah, pemilihan family of distributions ini bisa berdasarkan dua hal begitu ya. Pertama, kita bisa memilih berdasarkan konteks dari input variabel yang diamati. Konteks ini maksudnya seperti apa? Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa karakteristik dari distribusi random dan kita sudah sempat membahas distribusi ini cocoknya untuk yang mana. Nah, misalkan kalau konteksnya kita bicara jeda waktu antar kedatangan customer atau customer inter-arrival, itu biasanya berdistribusi eksponensial. Begitu juga dengan waktu rata-rata service time begitu ya, dari suatu customer itu biasanya berdistribusi eksponensial. Nah, begitu contohnya menggunakan konteks dari input variabel. Yang kedua tentu adalah dari bentuk histogram tadi, karena kita sudah tahu bahwa dia merepresentasikan PDF atau PMF, maka dari bentuknya kita bisa mencocokkan dia lebih cocok untuk distribusi yang mana. Nah, di sini ada beberapa yang dalam prakteknya itu yang sering terjadi gitu ya. Beberapa distribusi itu lebih mudah dianalisa. Contohnya eksponensial, normal, Poisson. Ini lebih jelas, bentuknya lebih kelihatan jelas, jadi menganalisa lebih mudah. Parameternya juga, ya parameter sama aja sih ya menghitungnya, tapi dari bentuk histogramnya, apakah dia merepresentasikan eksponensial, normal, atau Poisson lebih mudah ditebak atau dianalisa daripada yang berdistribusi beta, gamma, dan Weibull. Karena ini bentuknya mungkin akan mirip-mirip dengan Poisson ataupun bentuknya mirip-mirip kadang-kadang dengan normal. Karena sebenarnya mereka bisa diturunkan menjadi normal distribution juga atau Poisson distribution juga begitu ya. Ya, ini mungkin sedikit review ya, karena tadi kita bicara
salah satu mekanismenya menentukan family of random distribution function adalah konteksnya, atau dari bentuk fisiknya begitu ya, yang apakah sampel kita ini secara konteks, secara physical basis itu memiliki asosiasi dengan variabel random tertentu. Kita balik lagi lihat variabel-variabel random tertentu itu merepresentasikan apa sih sebenarnya, gitu ya. Nah, misalkan kalau kita lihat binomial ini variabel random discrete ya, dimana dia menunjukkan jumlah sukses, jumlah kalau kita bagi antara 1 dan 0, 1 sukses 0 gagal gitu ya, jumlah sukses setelah dalam n trial gitu ya. Nah, itu binomial. Kalau Poisson itu menunjukkan jumlah independent event yang muncul dalam waktu atau ruang spesifik yang ditentukan. Kemudian normal, ini normal merupakan normal distribusi, peluang distribusi dari sebuah proses yang seringkali merupakan penjumlahan dari dua komponen proses, gitu ya. Nah, biasanya misalkan eksponensial dengan eksponensial, gitu jadinya normal distribution. Kemudian eksponensial ini merepresentasikan time between independent event, jeda waktu antar event gitu ya. Dan dia punya karakteristik misalkan untuk proses time itu memoryless, jadi tidak ada ya independen tadi ya, hubungan satu event dengan event lainnya itu tidak ada gitu ya, independen. Kemudian Weibull ini sering digunakan untuk merepresentasikan time to failure untuk suatu komponen Weibull. Kemudian discrete atau continuous uniform itu merepresentasikan input model yang completely uncertain. Jadi benar-benar random gitu ya, dengan rentang nilai tertentu. Itu discrete atau continuous uniform. Triangular ini juga sering digunakan, dimana nanti kalau kita memiliki nilai minimum, nilai most likely, dan nilai maksimum itu diketahui, kita bisa tebak dia menggunakan nilai distribusi triangular. Nah, terakhir adalah distribusi empiris. Ya, ini sangat bergantung dari aktual data dari sampel yang kita ambil, gitu ya. Oke, selain yang disebutkan tadi, kita juga harus memahami atau mengingat-ingat juga karakteristik lain dari proses yang kita amati, gitu ya. Tadi kan dari perspektif distribusinya, sekarang dari perspektif prosesnya. Nah, jika proses itu discrete ataupun continuous, nah, kalau dia discrete cocoknya biasanya distribusi apa? Atau kita cari tahu dulu apakah proses yang kita amati ini variabel randomnya variabel random discrete atau continuous, itu perlu diketahui. Kemudian kita juga perlu lihat apakah dia bounded, punya batas atas, batas bawah atau tidak, gitu ya. Kemudian, nah ini ya, nah sebenarnya tidak ada distribusi random tertentu yang benar-benar akan fit, gitu ya, 100% cocok dengan distribusi yang ada di teoritis. Nah, karena ya memang namanya input random, kita hanya bisa melakukan aproksimasi gitu ya. Nah, jadi di sini disebutkan no true random distribution for any stochastic input process. Jadi tujuannya apa? Tujuannya ya kita mencari distribusi random function mana yang paling merepresentasikan, atau di sini disebut good approximation. Baik, berikutnya selain histogram, tadi histogram kan akan menunjukkan bentuk gitu
gitu ya, bentuk distribusi random yang akan kita perkirakan. Nah, selain histogram tadi, kita akan di sini berkenalan dengan tools yang berupa diagram yang juga bisa digunakan untuk mengevaluasi. Nah, evaluasi apakah yang kita distribusi random yang kita tebak tadi cocok nggak untuk merepresentasikan nilai variabel random yang ada di sampel yang kita amati. Nah, tools ini disebut dengan quantile plots gitu ya, atau QQ plot. Nah, untuk singkatnya. Jadi QQ plot ini seperti yang dikatakan barusan bisa digunakan untuk menganalisa apakah suatu distribusi random itu fit dengan sampel yang kita miliki gitu ya. Nah, katakan kalau kita punya random variable X gitu ya, dengan kumulatif distribution function f, maka QQ plot dari X ini itu merepresentasikan seperti ini gitu ya. Nah, dimana kalau kita cari nilai ini, ini apa ya, gamma ya, itu adalah F inverse dari Q gitu ya. Nah, jadi for short, bagaimana cara menghitung QQ plot ini sebenarnya? Kita nanti akan petakan, karena di sini perlu inverse dari CDF-nya gitu ya. Nah, kalau kita punya nilai sampel Y gitu ya, Y 1, 2, 3, 4, 5 yang diurutkan secara dari ascending, nanti dari kecil ke besar gitu ya. Nanti di sini nilai Y-nya ini Y1, Y2, Y3, Y4 gitu ya. Nah, di sini diurutkan pemetaannya, F inverse-nya dari distribusi random dengan parameter J min 0,5 per N ini ya. N adalah jumlah sampelnya. F inverse-nya itu di sini untuk masing-masing nilai J ini. Nah, di sini kalau misalkan garisnya ini mendekati dari garis lurus, titik-titik yang dipetakan ini, artinya distribusi dari random sampel yang kita ambil itu sesuai dengan fungsi random yang kita tebak tadi gitu ya. Nah, nanti untuk detail perhitungannya kita lihat berikutnya. Oke, ya, jadi ini ya tadi nanti nilai sampel yang kita amati itu direpresentasikan dengan YJ. Kemudian YJ ini kita akan mapping dengan F inverse dari CDF ya. Ini CDF dari nilai distribusi random yang kita tebak dia. Misalkan kalau kita tebak dia adalah uniform gitu ya, uniform distribution, maka uniform distribution ini kita cari CDF-nya dan kemudian kita cari F inverse dari CDF tersebut gitu ya. Nah, F inverse dari CDF tersebut baru kita masukkan nilai ini. Mulai dari J-nya 1, J-nya 2, J-nya 3 sesuai dengan J ini ya. Nah, ini udah diurutkan Y-nya ini. Nah, jadi kemudian kita bikin langkah berikutnya adalah dari pemetaan tersebut, kalau dia semakin dekat dengan straight line dengan kemiringan 1 yang tadi ya. Kalau dia semakin dekat titik-titik plotnya itu dengan nilai garis miring ini, semakin dekat ke sini, ya berarti dia semakin cocok dengan family of random distribution function yang kita tebak tadi, yang F-nya di inverse tadi ya. Oke. Berikut adalah contoh bagaimana jika kita ingin mengetahui distribusi apa dari data yang kita ambil begitu ya. Di sini dicontohkan kita mengambil data waktu yang dibutuhkan untuk menginstalasi pintu gitu ya dari pengamatan, dimana sebelumnya diinformasikan bahwa waktunya ini biasanya berdistribusi normal gitu ya.
Nah, sekarang kita mau cek apakah benar ini berdistribusi normal atau tidak. Pertama tentu kita ambil dulu datanya. Datanya di sini ada 15 data. N-nya berarti 15 ya. N sama dengan 15. Kemudian kita urutkan begitu ya, dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke. Langkah berikutnya adalah ya kita bisa bikin histogram dari ini. Histogramnya bisa pakai tools, bisa pakai generate sendiri, pakai Excel begitu ya. Kemudian selain itu ya kita bisa menggunakan yang tadi QQ plotnya ya, quantile plotsnya, dimana kita Y-nya, Y itu adalah nilai ini ya, ini Y, itu akan jadi sumbu X di sini, ini YJ-nya, YJ ini ya. Kemudian di sumbu Y-nya sendiri adalah F inverse, nilai F inverse ini. Ya. Yaitu dihitung dari J min 0,5 per N, F inverse dari normal, distribusi normal gitu ya. Nah, di sini tentu F inverse ini nanti fungsinya memerlukan nilai rata-ratanya gitu ya, rata-rata dan standar deviasinya. Nah, contohnya di sini kita hitung dulu nih nilai rata-rata berapa dari ini. Di total semua dibagi dengan 15, dapat nanti 99,9, ini nilai mu-nya. Kemudian standar deviasinya, nah, itu ya kita hitung juga standar deviasinya, selisih dikurangi rata-rata, kemudian kuadrat gitu ya. Nah, itu adalah standar deviasi, dimana di sini dibilang variansnya adalah 0,283 kuadrat, berarti ya standar deviasinya 0,2832 ini. Nah, jadi di sini kalau mau cari F inverse-nya ini, ya pertama ini jadi probability-nya gitu ya. Masing-masing J dikurangi 0,5 bagi N, itu probability yang pertama. Nanti kalau kita pakai misalkan tools Excel gitu ya, ya kita masukkan dia ke plot, misalkan norm. Nah, ini nilai probability ini, ya P. Probability mu-nya sekian. Norm inverse ya, bukan norm inverse, sama dengan norm inverse dalam kurung ada 3 parameternya, mu sama standar deviasi gitu ya. Ya, maka kita akan dapat nilai F inverse-nya. Kemudian nilai F inverse itu kita akan plot dengan nilai Y-nya ini. Ya, jadi di sini bisa dilihat hasil plotnya ya. Di sini nilai ini ke atas nilai Y-nya tadi ya, nilai F inverse-nya gitu ya. Ini nilai Y-nya ya. Y mulai dari 0 sampai Y1 mungkin ya, Y1 sampai Y ke 15. Gitu. Ya, selain itu juga memang histogramnya mencerminkan ya agak sedikit terlihat distribusi normal gitu ya. Apalagi kalau dua ini bisa digabung, ini juga digabung, ini juga digabung. Jadi bisa bentuknya seperti itu. Oke, tapi ini baru intuisi kita berdasarkan gambar gitu ya. Nah, selain itu nanti kita juga akan belajar metode statistik untuk mengujinya. Baik, jadi sebelum kita bahas parameter estimation dan goodness of fit test, kita explore lebih detail terkait QQ plot ya. Nah, jadi setelah melihat tadi ya QQ plot, beberapa hal yang kita, karena ini masih sifatnya subjektif begitu ya. Kita hanya melihat gambarnya, diagramnya, kemudian kita ambil kesimpulan apakah dia mengikuti garis lurus tersebut atau tidak, atau mengevaluasi linearity-nya tadi ya atau tidak. Nah, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan di sini adalah pertama, kalau kita amati nilai-nilai plot tersebut tidak pernah benar-benar akan straight line gitu ya. Karena memang tujuannya hanya sebagai aproksimasi dari nilai straight line tersebut. Nah, kemudian variabel random memang tidak akan tepat berada di garis lurus tersebut.
Nah, selain itu kalau kita mau melakukan pengujian terhadap dua variabel tadi ya, yang Y dan F inverse, perlu diperhatikan bahwa karena dia nilai Y-nya diurutkan begitu ya, di ranking berdasarkan nilai yang terkecil ke yang terbesar, maka itu nilainya tidak independen. Ya. Nah, jadi perlu pengujian yang mungkin yang non parametrik kalau yang untuk menguji berdasarkan QQ-plot ini. Jadi kemudian juga ya masih berhubungan dengan yang tadi ya, bahwa nilai titik-titik yang menjadi pemetaan tersebut akan tersebar di sekitar garis lurus tadi. Jadi tidak pasti di garis lurusnya, tapi biasanya di sekitar. Nah, selain itu juga jika ada variasi dengan varians dengan garis lurus, artinya ada diskrepensi, selisih gitu ya. Titiknya di sini, titiknya di sini. Seperti yang dilihat tadi, ada yang di ujung itu ada yang banyak agak tersebar jauh dari garis lurus gitu ya. Yang sisanya di sini. Nah, di sini dikatakan bahwa nilai yang ada pada tengah-tengah garis itu lebih penting daripada yang di pinggir gitu ya, daripada yang di sini. Mengapa? Karena yang ini kan menunjukkan nilai ekstrimnya ya gitu ya. Jadi kalau kita gambar kurva normalnya kan begini. Yang ujung-ujungnya kan nilai ekstrimnya dari kurva tersebut. Yang ini yang sentralnya gitu ya. Jadi yang lebih penting adalah nilai tengahnya ini yang dekat dengan garis gitu ya. Kemudian, nah itu 3 hal yang perlu diperhatikan dalam mengamati linearity dari QQ-plot. Nah, selain itu, QQ-plot juga bisa digunakan untuk mengecek homogenitas. Artinya, apakah katakan kita ngambil 2 sampel data ya, hari pertama dengan hari kedua. Untuk satu hal yang sama, misalkan service time tadi ya. Service time hari pertama, hari kedua harusnya kan homogen ya, artinya dia fungsi distribusinya sama. Jadi yang kita bisa lakukan adalah ya 2 data sampel tadi ya, data hari pertama dan hari kedua, kita bisa plotting secara bersama-sama di satu QQ plot gitu ya. Jadi misalkan begini, nilai Y-nya ini Y yang pertama untuk hari pertama gitu ya. Nah, ini hari pertama semua sampai hari pertama yang ke-15, yang hari kedua sampai yang hari kedua ke-15. Nah, ini kalau kita plot nilai QQ plotnya, kalau misalkan si yang di hari kedua itu tidak mengikuti garis ini, misalkan begini dia ya. Nah, artinya dia tidak homogen distribusinya gitu. Ini ada sesuatu yang perlu kita cek di sini gitu ya. Padahal variabelnya sama gitu. Tapi kalau dia punya sebaran yang mirip-mirip gitu ya kita bisa simpulkan dia homogen datanya. Baik, berikutnya setelah kita menentukan famili dari fungsi peluang distribusi yang sekiranya kita cocok dengan sampel yang kita ambil, kita perlu menentukan parameter yang terkait dengan fungsi distribusi tersebut. Karena masing-masing fungsi distribusi itu punya parameter, misalkan normal distribution gitu ya. Fungsi distribusi normal perlu parameter rata-rata dan standar deviasi. Kemudian eksponensial perlu parameter rate ya, yang disebut dengan lambda begitu ya. Begitu juga Poisson. Kalau gamma dan Weibull itu biasanya lambangnya alpha sama beta itu ya. Shape dan saya lupa apa ya parameternya. Jadi setiap fungsi distribusi pada intinya perlu parameter. Nah, di sini yang perlu kita biasanya hitung adalah terkait rata-rata dan varians dari yang kita sampel yang kita miliki. Kenapa? Karena biasanya nilai parameter tersebut berhubungan dengan
rata-rata dan variansnya. Oke. Nah, di sini dibagi jadi 3 ya. 3 tipe perhitungan nilai rata-rata dan nilai varians gitu ya. Pertama, kalau kita punya sampel dengan jumlah n dan kita bisa hitung gitu ya sejumlah sampai ya kita cacah ambil satu-satu ya datanya. Jadi nilai rata-ratanya bisa dihitung ya total dibagi jumlah sampelnya. Variansnya ya berarti dari nilai rata-rata tersebut kita hitung selisihnya gitu ya dibagi n-1 karena dia sampel gitu ya. Kemudian untuk kalau dia di grup begitu ya dikelompokkan, misalkan data 1 ada berapa jumlahnya, jadi ada FI di sini, variabel FI untuk menentukan data dia munculnya sekali, berapa jumlahnya, sebanyak 15 kali. Nah itu ada grup dan frekuensinya, berarti kita bisa pakai dan ini biasanya discrete ya, discrete. Ini kita bisa pakai rumus ini untuk menghitung nilai rata-rata dan variansnya. Oke, nah ini yang terakhir untuk datanya itu apa ya? Ada selain frekuensi, ada jumlah, tapi dia dikelompokkan menjadi sekelompok C data gitu ya. Jadi datanya ada rentangnya gitu. Kalau tadi kan data 5 munculnya 10 kali, tapi ini antara 0 sampai 5 munculnya C ini masih grup 1, 0 sampai 5 munculnya berapa kali, 6 sampai 10 munculnya berapa kali. Nah itu yang disebut dengan C, ada grupnya, kelas interval. Nah jadi ya rumus perhitungannya berbeda dengan seperti ini gitu ya, dimana M di sini adalah midpoint gitu ya, midpoint titik tengah daripada interval tersebut. Oke, berikutnya. Nah ini ya, jadi memang kita juga perlu paham, lihat kembali parameter apa yang perlu diaproksimasi atau diperkirakan untuk masing-masing distribusi gitu ya. Ini contoh distribusi continuous semua. Jadi misalkan kalau Poisson ada parameter alpha. Ini parameter alpha ini akan bisa diestimasi menggunakan dengan nilai rata-ratanya. Kalau eksponensial lambda gitu ya bisa diaproksimasi dengan seper rata-ratanya gitu ya. Nah, silakan dipelajari satu-satu. Baik, berikut dicontohkan gitu ya, salah satu contoh bagaimana mengestimasi parameter dari nilai variabel random untuk vehicle arrival, jumlah vehicle arrival pada periode-periode tertentu gitu ya. Nah ini sebenarnya sama dengan yang tadi ya, yang contoh sebelumnya. Di sini pertama ya tentu ini datanya dulu ya. Arrival per period, satu period itu 5 menit gitu ya. 5 menit, dalam 5 menit datang 0. Nah, dari 100 kali pengamatan itu yang 0 itu adalah 12 gitu ya. Kemudian ini totalnya n-nya 100 ya gitu ya. Jadi untuk selama 5 menit yang datang 1, jumlahnya 10. Ini adalah datanya. Oke. Nah, dari sini kan berarti kita ada frekuensi, ada jumlahnya gitu ya. Jumlahnya ini discrete, tidak ada kelompok-kelompok interval. Berarti kita pakai yang kedua tadi rumusnya. Jadi kita bisa hitung nilai rata-rata sampelnya adalah total ya. Ini 0 kali 12 tambah 1 kali 10 tambah sampai 11 kali 1. Totalnya adalah 364. Dibagi dengan berapa? Dibagi dengan n, yaitu 100. Nah, kita dapat 3,64. Jadi rata-rata jumlah yang datang dalam periode 5 menit selama 100 kali
observasi adalah 3,4 dengan varian adalah 7,63 gitu ya. Nah, sekarang kalau kita plot tadi ya. Nah, ini kan kita perkirakan oke, ini lebih mirip ke Poisson distribution gitu ya. Apalagi yang kalau kita balik ke konteksnya vehicle arrival time, number of vehicle arrival in certain time, yaitu 5 menit. Ini kan definisinya sangat sesuai dengan Poisson. Nah, jadi kita kalau begitu, kalau Poisson, kalau kita balik tadi, dia ada parameter alpha tadi ya. Alpha ini bisa diaproksimasi dengan nilai X bar-nya. Ya udah, berarti parameter kita pakai distribusi Poisson dengan nilai parameter adalah X bar-nya. Gitu. Oke, berikutnya agar kita bisa lebih yakin begitu ya, apakah sampel yang kita amati tersebut memiliki distribusi random sesuai dengan yang kita perkirakan, kita bisa menggunakan pendekatan uji statistik ya, terutama yang uji hipotesa gitu ya, di mana input data diuji dengan distribusinya gitu ya. Ada dua uji statistik yang bisa digunakan, yaitu KS test dan chi-square test. Nah, fungsinya sama, menguji apakah data tersebut berdistribusi sesuai dengan distribusi variabel random yang kita perkirakan. Hanya saja dua ini, satu dia non parametrik, satu dia parametric test gitu ya. Ya tentu lebih akurat yang parametrik gitu ya. Tapi persyaratannya lebih banyak gitu ya, lebih banyak data yang dia butuhkan. Nah, secara teori begitu, memang sebenarnya tidak ada satu distribusi pun secara teoritis itu akan benar-benar sesuai begitu ya, sesuai dengan kejadian yang terjadi di real application gitu ya. Karena ini hanya aproksimasi saja gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga perlu strategik begitu dalam mengambil sampel gitu ya. Karena kita tahu tidak ada yang benar-benar tepat sebenarnya, dimana kalau kita ambil terlalu sedikit sampel ya, sampelnya terlalu sedikit, kemungkinan tidak ada distribusi yang cocok gitu ya, di reject semua kandidat distribusi yang kita coba karena terlalu sedikit, tidak cukup untuk menarik kesimpulan datanya. Tapi kalau terlalu banyak datanya gitu ya, ini juga bisa tidak cocok dengan semua distribusi karena datanya itu terlalu tingkat biasnya terlalu tinggi. Jadi cocok untuk semuanya bisa jadi gitu. Jadi harus hati-hati di situ. Oke, chi-square test itu secara intuisi itu bisa dipandang sebagai kita membandingkan bentuk histogramnya dengan bentuk probability density function atau probability mass function untuk yang discrete dari fungsi distribusi yang kita miliki. Jadi histogram dengan PDF-nya atau PMF-nya gitu ya. Nah, ini yang dijadikan intuisi dari pengetesan chi-square test. Nah, oleh karena itu dia akan cukup valid jika jumlah sampelnya cukup besar gitu ya. Biasanya jumlah sampelnya N itu lebih dari 50. Nah, kemudian caranya ini sama dengan chi-square test yang sebelumnya tadi ya. Dimana kita punya N observation, kita harus hitung nilai observasi dengan nilai ekspektasi, dimana nilai ekspektasi itu adalah N dikali probability dari munculnya EI itu ya. Jadi PI ini theoretical probability-nya. Jadi pakai fungsi PDF-nya tadi ya. PDF-nya kita masukkan ke sini, kita dapat nilai PI-nya gitu ya.
dikalikan dengan N. Selisihnya itu dikuadratkan dibagi dengan EI. Total untuk semua K, di mana K ini adalah kelas interval. Karena kan tadi ya, kita mau bandingin histogram dengan PDF-nya. Jadi kita bagi histogram ini menjadi kelas-kelas interval gitu. Nanti nilai chi-square ini ya bisa dihitung titik uji statistiknya, di mana degree of freedom-nya adalah K dikurangi S dikurangi 1 gitu ya. Di mana S adalah jumlah parameter dari distribusi yang kita estimasikan. Kalau normal distribution ya parameternya ada mu sama sigma square, berarti ada 2, S-nya 2. K min S min 2. Min 1 gitu ya. K S-nya 2, K min 2 min 1 gitu ya. Oke, itu uji chi-square. Oke, jadi di sini yang penting adalah kita tahu apa bunyi hipotesanya gitu ya. Null hypothesisnya adalah ketika nanti random variable null hypothesisnya mengatakan bahwa X itu confirm to distribution assumption with parameter by the estimates. Artinya gini, kalau kita punya X itu kita aproksimasi dia dengan suatu distribusi F gitu ya. Jadi H0-nya menyatakan X ini ya berdistribusi F gitulah. Nah, kalau alternatifnya ya X tidak berdistribusi F gitu ya. F ini bisa normal, bisa uniform seperti itu. Baik, nah di sini tadi kan kita punya kelas interval K begitu ya. Kelas interval K ini perlu diketahui bahwa jumlahnya sebaiknya mengikuti rekomendasi ini ya. Dimana kalau jumlah sampelsnya 20, ini kalau 20 atau kurang, tidak bisa kita pakai chi-square test. Nah, minimal dia 50 gitu ya. 50 jadi K-nya adalah 5 sampai 10. 100 K-nya adalah 10 sampai 20. Lebih dari 100 ya N akar N gitu ya. Akar N sampai dengan N bagi 5. Itu adalah jumlah K yang cocok gitu ya. Nah, mengapa begini? Karena K ini tadi kan akan menentukan bentuk dari histogramnya ya. Kalau K-nya terlalu sedikit, ya, bentuknya bisa jadi tidak terlalu merepresentasikan gitu ya. Kalau K-nya terlalu banyak, bentuknya malah jauh dari distribusi yang ada gitu ya. Jadi pemilihan K, pemilihan jumlah sampel itu sangat-sangat penting gitu. Baik, ya ini contoh perhitungannya. Pertama kita harus state dulu hipotesanya. Tadi untuk data yang vehicle arrival ya, di mana H0-nya adalah variabel random yang kita amati berdistribusi Poisson. Itu sudah tadi ya. Kalau alternatifnya ya variabel random yang kita amati tidak berdistribusi Poisson gitu ya. Maka nah ini untuk kita harus hitung ya. Sekarang kita punya sebenarnya ini datanya kan 100 ya, N-nya 100. Kemudian kalau 100 tadi jumlah N-nya dibaginya sebaiknya bisa jadi menjadi 5 kalau nggak salah ya. Oke, nah di sini kita menghitung ya beberapa yang dikombinasikan di sini ya. 1, kemudian ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti ini ada 7 kelasnya ya. K-nya ada 7 berarti. Dia dikombinasikan jadi 7. Nah, ini bagaimana menghitung harus 7 harus 8 ya. Ini sebenarnya tadi ya, range-nya tadi di tabel sebelumnya kita sudah katakan bahwa kalau jumlahnya 100 bisa antara sebenarnya mulai dari 10 sih, tapi ini melihat datanya yang ini supaya jumlahnya gitu ya agak mirip dengan yang satu sama lainnya begitu. Jadi diambil 7. Oke,
Nah, nilai E ini adalah N dikali probability of X gitu ya. Nah, ini probability of X ini diambil dari mana? Ya, ini fungsi PDF daripada Poisson distribution gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal hitung nih. O-nya dikurangi E kuadrat dibagi E, ini di total dapat ini. Inilah nilai titik yang chi-square-nya gitu ya. Nah, kemudian ini kita akan bandingkan dengan nilai di tabel gitu ya. Nah, ini dengan degree of freedom K min S min 1. Nah, K tadi udah jelas 7, ada 7. Kemudian S adalah jumlah parameter yang ada di Poisson. Jumlah parameter kan cuma satu ya, parameter alfanya ini ya. Alfa berarti 1, 7 min 1 dikurangi 1, jadi 5. Nah, maka kita bandingkan nilai 27,68 ini dengan nilai chi-square. 0,05 inilah nilai errornya gitu ya, 5% gitu ya. Jadi 0,05 dengan degree of freedom 5. Jadi 11,1 dibandingkan dengan 27,5. Nah, karena dia lebih dari nilai ini, lebih daripada nilai statistiknya, artinya kita menolak H0. Artinya si random variable tadi tidak berdistribusi Poisson itu ya. Baik, KS test atau Kolmogorov-Smirnov test ini sama dengan chi-square test, tapi dia non-parametric test. Jadi jumlah sampelnya bisa jadi lebih sedikit daripada kalau dia kurang dari 20 gitu ya, dia bisa pakai KS test. Nah, ide intuisinya itu berasal dari bagaimana kita sama seperti kita mengexamine QQ plot. Jadi dia di sini mengecek apakah dia sudah berada di garis lurus ini atau tidak gitu ya. Jadi kita intinya membandingkan kalau continuous distribution function CDF-nya fx itu dengan nilai CDF daripada sampel yang kita ambil gitu ya. Nah, kemudian nanti perhitungannya ini sama dengan yang di tabel sebelumnya, yaitu kita cari D-nya gitu ya. D nanti antara maksimum ini ya, D plus sama D minus kemarin ya. Kemudian sebenarnya ini bisa dilakukan dengan software statistik juga KS test ini ya. Kemudian dia cocoknya untuk sampel size yang kecil gitu ya. Tapi ya kekurangannya adalah dia tidak begitu akurat pengujiannya. Kemudian parameter yang digunakan untuk mengamati ini tidak ada gitu ya. Jadi tidak perlu seperti yang tadi ada degree of freedom dan sebagainya gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi untuk ini KS test ini mungkin untuk last resort saja kalau misalkan datanya kurang gitu ya. Jadi sebisa mungkin karena ini sampelnya kecil dan parameter yang digunakan untuk melakukan itu tidak ada, maka perlu dicari tes yang lebih akurat gitu ya. Oke, selanjutnya ini pengetahuan terkait uji statistik tadi. Ketika kita menggunakan software statistik begitu ya, melakukan analisa goodness of fit tadi, itu bisa lebih mudah dengan mereferensikan pada nilai p-value-nya saja ya, p-value. P-value ini untuk kedua tes statistik ini biasanya muncul di software uji statistik gitu ya. Nah, jadi p-value ini sebenarnya merepresentasikan nilai yang bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan apakah perlu mereject H0 atau tidak gitu ya. Nah, jadi p-value ini biasanya dibandingkan dengan nilai confidence intervalnya yaitu alpha, biasanya misalkan 0,05 gitu ya. Nah, di sini ini ya, mereject H0 atau tidak. Jadi dia bisa digunakan untuk mengukur seberapa fit nilai dengan distribusi yang kita tes gitu ya.
Kalau dia semakin besar, artinya dia semakin fit dengan distribusi tersebut. Artinya, biasanya sih pedomannya ini ya, nilai alfanya. Kalau dia lebih besar daripada nilai alfa, berarti fail to reject H0. Jadi H0-nya diterima. Artinya good fit gitu ya. Tapi kalau dia kecil nilainya, dia biasanya ya lebih kecil daripada 0,05 ini. Artinya dia poor fit atau reject H0-nya gitu ya. Nah, sebagai contoh yang tadi ya. Kalau kita datanya Poisson-nya sekian, tes statistiknya kan segini tadi ya. Nah, kita udah tahu hasilnya reject H0. Tapi kalau kita lihat nanti nilai P-nya dari software statistik akan keluar 0,004. Artinya 0,04 ini kan kurang dari 0,05 ya. Artinya kita akan mereject H0 gitu. Karena dia Poisson itu tidak cocok untuk merepresentasikan data yang kita miliki tadi. Meskipun ya vehicle arrival kan harusnya Poisson, tapi data sampel yang kita ambil menunjukkan dia tidak fit dengan Poisson gitu. Baik ya, karena memang mudah gitu ya digunakan untuk pengambilan keputusan terkait hipotesa, maka p-value ini sering dipakai di software statistik. Beberapa software juga sering menggunakan p-value sebagai rekomendasi yang disebut dengan best fit. Jadi biasanya diuji dengan beberapa distribusi dibandingkan berdasarkan p-value-nya. Tapi ya hati-hati juga karena pengujian otomatis seperti itu kita juga tetap harus hati-hati, perhatikan. Karena kenapa? Karena pertama, software itu kan tidak tahu bagaimana physical basis, artinya bentuk asli dari data yang kita ambil itu karakteristiknya seperti apa, kan mereka tidak tahu. Mereka pokoknya terima datanya seperti ini, distribution yang di-compare adalah ini, saya kasih nilai p-value-nya gitu ya. Nanti saya ranking berdasarkan p-value-nya. Itu yang dijadikan acuan oleh software. Tapi kita sebagai analis mungkin lebih tahu detailnya bahwa oh, data yang diambil tersebut problemnya kemarin seperti ini, jadi mungkin saja yang direkomendasikan itu tidak benar-benar fit dengan apa yang terjadi di lapangan. Kemudian ya ini tadi ya kaitannya close conformance. Jadi yang dianggap sebagai best fit tadi tidak selalu merupakan yang paling appropriate untuk model kita. Jadi p-value itu juga tidak menampilkan ketidaksesuaian datanya itu bagian mananya yang tidak sesuai dengan yang seperti tadi ya, vehicle arrival kan memang kalau secara intuisi Poisson ya distributionnya, tapi karena p-value-nya kecil kita reject ya. Nah, tapi kan kita nggak tahu bagian mana datanya tersebut yang bikin dia reject gitu ya. Kemudian oleh karena itu direkomendasikan menggunakan 2 fase dalam penentuan distribusi yang cocok. Pertama, lakukan inspeksi dengan mekanisme otomatis. Jadi inspeksi ini otomatis ini lebih cocok untuk fase awal gitu ya. Oke, ini nilai P-nya bagus, nilai ininya tidak bagus. Tapi kembali setelah kita menilai, kita yang akan menentukan distribusi yang mana, kita harus pakai metode yang grafikal, pakai histogram tadi ya, histogram, QQ plotnya seperti itu. Kita yang secara subjektif menilai. Oke, berikutnya kita bicara bagaimana membuat distribusi yang fit dengan non-stationary Poisson process gitu ya. Nah, sebelumnya kita ingat lagi gitu ya, apa yang dimaksud dengan non-stationary data. Jadi, non-stationary data itu adalah data yang memiliki nilai random variable yang bisa punya distribusi yang berbeda atau parameternya bisa jadi berbeda pada interval waktu tertentu. Jadi misalkan periode jam sekian sampai jam sekian, misalkan ya jam 0 sampai jam A gitu ya. Ini berdistribusi arrival rate-nya adalah eksponensial, misalkan lambda gitu ya. Nah, ini dari A sampai B, bisa jadi dia ya mungkin tetap eksponensial, tapi parameternya beda. Misalkan 2 kali lambda gitu ya.
Atau bisa jadi juga bukan eksponensial gitu ya. Jadi bagaimana itu yang disebut dengan non stationary, jadi nilai random variabelnya pada satu satuan waktu itu berbeda. Oke. Nah, kalau Poisson process itu artinya dia memiliki mekanisme ya tadi ya, kalau jumlah yang datang itu berdistribusi Poisson dengan parameter rate alpha gitu ya. Nah, di mana jeda antar kedatangannya itu berdistribusi eksponensial gitu ya dengan parameter lambda gitu ya. Jadi mengetahui ini ya, kondisi tersebut, nilai distribusinya berbeda tiap satuan waktu gitu ya. Jadi tentu kita kalau mau bikin fungsi distribusi yang cocok dengan NSPP, ya ini disingkat non stationary Poisson process, ini NSPP, yaitu cukup susah, cukup sulit gitu ya, karena berubah parameternya tiap satuan waktu. Nah, ada dua langkah gitu yang bisa digunakan. Ada dua pendekatan. Yang pertama adalah kita bikin suatu atau pilih parameter random, fungsi random random function gitu ya, fungsi distribusi random yang cukup fleksibel untuk memodelkan kondisi NSPP ini, di mana bisa jadi dia menggunakan banyak sekali parameter gitu ya. Oke, nah ini yang pertama. Yang kedua, bisa juga kita menggunakan distribusi dengan nilai arrival rate tadi ya, konstan, tapi kita bagi-bagi waktunya gitu ya. Jadi waktu sekian sampai sekian kita pakai ini nilainya, waktu sekian sampai sekian kita pakai yang ini. Jadi kita tidak perlu berubah-berubah, kita cuma perlu tentukan waktunya gitu ya. Nah, ini yang akan kita contohkan di pembahasan kali ini. Oke, jadi kita akan membuat model gitu ya untuk arrivals pada selang waktu 0 sampai T, di mana kita akan mencari distribusi yang paling tepat sehingga kita bisa pertama menentukan menentukan time period gitu ya, time period, kemudian kita akan ukur gitu ya berapa jumlah arrival dan catat waktu arrivalnya. Oke, nah di sini jadi yang perlu dihitung adalah ini ya, berapa estimasi nilai lambdanya, arrivalnya pada waktu time period T ini gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita akan melakukan pengambilan data berulang kali gitu ya untuk skema yang sama. Misalkan ada 3 hari, kita tahu ada range-nya itu, rentangnya ada delta T-nya itu adalah setiap setengah jam gitu ya, antara jam 8 sampai jam 10 gitu ya. Kemudian di sini kita akan, jadi delta T-nya adalah setengah jam. Kemudian kalau dia dari ya setiap setengah jam itu akan dihitung gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau data yang ini dia dari 10 business hour bilangnya, yaitu jam 8 sampai jam 6. Jadi ini masih ada lanjutannya ke bawah. Nah, kita mengulangi proses pengambilan data ini per setengah jam ini selama 3 hari gitu ya. Jadi punya N nilainya 3. Nah, dari sinilah baru kita akan hitung nih nilai berapa nilai aproksimasi lambdanya untuk masing-masing T ini gitu. Jadi kalau kita udah tahu lambdanya untuk masing-masing T, ya kita tinggal plot dengan dimana nilai Poissonnya ini ya nanti di lambda T kan gitu ya. Nah, untuk membuat distribusinya gitu. Baik, jadi selain tadi kan kasus-kasus yang kita lihat, kita bisa begitu ya mengambil data sampel untuk aproksimasi nilai yang
distribusi apa yang kita akan pilih gitu ya. Tapi ada kondisi-kondisi di mana datanya itu bisa jadi tidak available, tidak ada untuk diambil sampelnya. Nah, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengestimasi distribusi random variabelnya adalah ada 3 hal, yaitu pertama, menggunakan engineering data. Jadi kan biasanya produk atau proses yang didesain itu punya data spesifikasi ya, atau data performance rating yang biasanya disediakan oleh perusahaan yang memproduksi ataupun perusahaan yang menyediakan. Nah, biasanya itu ada range-nya gitu ya, range dari performance rating ataupun product specification tersebut. Jadi itu kita bisa sebut sebagai production standard atau service standard. Nah, kita bisa rely on that kalau kita nggak punya data sampel untuk sebagai estimasi dari distribusi random yang kita akan simulasikan gitu ya. Oke, cara kedua adalah expert option gitu ya. Artinya kalau kita punya seseorang ataupun suatu sekumpulan orang yang memang benar-benar berpengalaman dan memiliki keahlian untuk menentukan suatu proses ataupun suatu data yang kita amati, likelihood-nya akan seperti apa. Jadi kita bisa minta mereka untuk memberikan estimasi gitu ya. Biasanya estimasinya estimasi optimis, estimasi pesimis, dan estimasi most likely gitu ya, untuk melihat adanya variabilitas dari nilai random yang kita hasilkan. Kemudian selain itu ya ada juga kalau memang ada physical atau conventional limitation ya, itu memang bisa juga kita pakai sebagai range-nya gitu ya. Jadi semua juga nature of the process ya, tadi balik lagi ke distribusi mana yang paling merepresentasikan proses yang kita amati gitu ya. Nah, seringkali kalau yang pakai yang ini adalah kita rely-nya ke distribusi uniform, triangular, atau beta yang sering digunakan kalau kita nggak pakai data yang konkret gitu ya, yang kita ambil dari sampel. Oke, ya. Jadi di sini adalah contoh begitu ya, bagaimana kita mengestimasi tanpa mengambil sampel data. Nah, di sini dicontohkan kita akan membuat simulasi untuk production planning. Di mana production planning ini nanti input datanya salah satunya adalah volume dari sales, prediksi volume dari sales yang akan dihasilkan gitu ya. Nah, sebenarnya kan bisa saja diprediksi berdasarkan volume dari sales sebelumnya. Nah, mungkin ini produk baru, jadi salesperson-nya diminta sebagai expert untuk memprediksi berapa jumlah sales, kemungkinan jumlah sales gitu ya. Nah, untuk produk ini XYZ. Jadi di sini dari hasil wawancara dengan sales ini didapatkan bahwa rangkumannya kurang lebih seperti ini. Penjualan itu tidak akan kurang dari 1.000 dan tidak akan lebih dari 5.000. Artinya batas bawahnya 1.000, batas atasnya 5.000. Kemudian dari pengalamannya 90% itu penjualan itu akan lebih dari 2.000 unit gitu ya. Nah, jadi 90% lebih dari 2.000 unit. Oke. Berarti antara 1.000 sampai 2.000 hanya 10% gitu ya. Karena batas bawahnya 1.000. Sisanya 90%. Nah, 25% akan penjualannya adalah lebih dari 2.500. Jadi antara 2.500 sampai dengan 100%, 5.000 itu totalnya nanti adalah 25%. Nah, hanya 1% nanti yang berarti antara 2.000 sampai 2.500 itu 75% ini ya. Sorry, bukan 75%, 65%. 65% ininya peluangnya. Nah, sekarang 1% itu lebih dari 4.500 ya. Jadi antara 4.500 sampai 5.000 itu cuma 1% peluangnya.
Oke, jadi kalau kita buat ya seperti ini ya. Ini ada kesalahan di tabelnya. Harusnya ini 1000 sampai 2000 10% kan gitu ya. Karena 90%-nya adalah bawahnya ini. Kemudian antara 2000 sampai 2500 ini kita ketahui 65%. Karena lebih dari 2500 itu adalah 25%-nya lagi. Ya 65, sorry. Ya 25%-nya lagi ya. Ya, jadi di sini 2500. Oke. Kemudian ya tadi sisanya yang ini 25%, di mana 1%-nya adalah lebih dari 4500, yaitu di sini antara 0,9 sampai 1 gitu ya. Oke. Ya. Jadi kira-kira begitu. Jadi kita bisa pakai tabel PDF ini ya, probability CDF ini ya untuk distribusi random yang tanpa perlu kita ambil data tadi. Nah, distribusinya ini tentu distribusi empiris kita bilangnya. Oke, ya. Jadi pada selain non-stationary tadi ya, kita juga harus perhatikan di mana variabel random yang kita ambil tersebut atau amati tersebut bisa jadi juga punya tendensi dia dependent satu sama lainnya. Nah, di sini kita berkenalan dengan dua tipe dependensi pada suatu variabel random, yaitu multivariat dengan time series gitu ya. Nah, kalau yang multivariat artinya variabel random satu bisa jadi dipengaruhi variabel random lainnya. Contohnya antara lead time dengan annual demand pada pemodelan inventory gitu ya. Jadi kalau demand-nya meningkat gitu ya, biasanya lead time juga akan meningkat karena dua variabel ini dependent satu sama lainnya. Di mana demand-nya tambah banyak akan mempengaruhi banyaknya orderan yang menumpuk, lead time-nya bisa jadi bertambah banyak gitu ya. Nah, kalau time series ini lebih ke dependensi pada waktu dari satu variabel gitu ya. Jadi variabel yang kita ambil dari satu waktu ke waktu yang lainnya itu dependent terhadap waktunya gitu ya. Jadi misalkan time between arrival gitu ya, untuk membeli dan menjual stok gitu contohnya di sini. Beli dan jual itu biasanya datangnya kalau dia lagi musim beli aja terus gitu ya, jual aja. Nah, ini membuat time inter-arrivalnya itu dependent terhadap waktu. Jadi lebih ke variabelnya sendiri, tapi dikorelasikan dengan waktu. Nah, di sini kita akan berkenalan, berarti kita perlu hitung ada yang namanya korelasi begitu ya, untuk mengecek apakah ada dependensi atau tidak. Oke, ya. Jadi untuk mengetahui adanya perlunya multivariat dan time series data, itu kita harus cek apakah ada korelasi antar variabel tersebut atau tidak. Nah, untuk pengecekan korelasi kita perlu berkenalan juga dengan yang namanya kovarian. Kovarian itu adalah pengukuran begitu ya, yang digunakan untuk mengukur penyimpangan yang disebabkan oleh dua variabel random kalau dia hadir secara bersama-sama ya. Katakan kita punya variabel random x1 dan x2. Nah, kita bisa melihat adanya mengukur adanya dependensi antara satu variabel dengan variabel lainnya ini ketika dari formula ini ya. Katakan x1 jika kita kurangi dengan nilai rata-ratanya dan kita bandingkan dengan beta dikali x2 kurangi rata-rata x2 tambah error gitu ya. Ketika nilai betanya ini bernilai 0, maka kita bisa katakan x1 dan x2 ini secara statistik independent each other. Kalau betanya nilainya lebih dari 0 untuk membuat dia jadi sama ini, nah, ini berarti ada tendensi bahwa X1 dan X2 ini kalau dia berada di atas ataupun di bawah dari nilai rata-ratanya kalau dia hadir bareng-bareng gitu ya.
Kalau betanya kurang dari 0, maka dia biasanya nilainya berlawanan. Kalau X1-nya di atas rata-rata, X2-nya di bawah rata-rata. Oke, nah pengukuran kovarian sendiri formulanya begini. Nah ini nilai ekspektasinya ya gitu ya, nilai ekspektasi dari dua variabel random, ini nilai rata-ratanya. Oke, biasanya ini saya pakai software aja untuk hitung covariance. Nah, berikutnya covariance ini nanti berhubungan dengan nilai korelasi. Nilai korelasi atau rho itu adalah nilai covariance dibagi dengan deviasi dari dua variabel random tersebut. Nah, yang penting di sini lebih ke bagaimana kita memahami rho ini, bagaimana artinya. Rho ini atau korelasi antara variabel random X1 dan X2 itu bernilai 0, itu artinya tidak ada korelasi antara X1 dan X2. Jika nilainya kurang dari 0, nah itu artinya ada korelasi negatif. Kalau lebih dari 0, dia korelasi positif. Nah, penting diketahui bahwa korelasi ini nilainya antara range min 1 sampai range 1, di mana 0 ini artinya tidak ada korelasi gitu ya. Min 1 artinya ada strong negative correlation. 1 artinya strong positive correlation. Baik, jadi itulah akhir dari pembahasan slide ini. Jadi di sini kita sudah membahas bagaimana best practice untuk mengkolek raw data, mengidentifikasi distribusi teoritisnya menggunakan histogram, kemudian membandingkan dengan QQ plot gitu ya. Ini ada histogram, ada QQ plot. Kemudian kita bisa mengestimasi parameter. Tadi ada masing-masing ada rumusnya gitu ya. Misalkan Poisson itu si alfanya itu bisa diestimasi dengan X barnya. Kalau eksponensial lambda-nya adalah seper X barnya gitu ya. Kemudian kita juga melakukan testing goodness of fit menggunakan KS test dan juga chi-square test. Oke, ya demikian pembahasan untuk minggu ini. Terima kasih.